Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog yang sekarang udah spesifik kita masuk nih di negara Palestina. Setelah dari imigrasi, kita akan menuju ke kota Eilat dan selanjutnya menuju kota Jericho dan di tujuan akhir menuju Masjidil Aqsa. Perkenalkan, guide kita namanya Pak Muhammad. Nanti selama kita di Masjidil Aqsa dan di negeri Palestina, beliau yang akan mendampingi kita untuk menjelaskan banyak cerita-cerita Islami dan sejarah yang terjadi di Masjidil Aqsa dan Palestina. Seperti ini contohnya. Dan dia bicara dengan Allah Azza wa Jalla tentang salat. Jadi salat mulai dari sini. Rasulullah imam, semua nabi-nabi di mana? Di mana? Di sini. Kota yang pertama kali kita masukin di negeri Palestina adalah kota Eilat. Kota Eilat ini adalah kota pelabuhan. Sepintas kotanya cantik, tidak terlihat seperti ada puing-puing reruntuhan atau bekas-bekas peperangan. Kota Eilat yang saat ini statusnya sudah menjadi kota di pendudukan Israel, saat ini situasinya terlihat memang aman, dan untuk semua kota yang sudah di bawah pendudukan Israel, rata-rata semuanya aman dan bisa dilewati oleh turis muslim seperti kita untuk menuju kota seperti Masjidil Aqsa atau kota Yerusalem ya. Setelah dari kota Eilat, kita akan menuju kota yang 100% muslim, yaitu kota Jericho dan kota Hebron. Untuk menuju kota Jericho, kita memerlukan waktu kurang lebih 4 jam dari kota Eilat. Dilihat dari gambar ini kelihatan ya itu gurun semua. Jadi memang sepanjang perjalanan kita menuju kota Jericho itu, selepas dari kota Eilat tadi, itu akan melihat gurun di sebelah kiri dan kanan. Di sepanjang perjalanan kadang-kadang kita melihat ada hamparan kebun kurma. Jadi Masya Allah banget, di tempat yang sepertinya kita lihat kering dan tandus ini, ternyata kurma dapat tumbuh dengan subur. Negeri Palestina adalah negeri tempat Nabi Ibrahim hijrah bersama istri dan para pengikutnya. Termasuk diantaranya adalah Nabi Lut alaihi salam, yang kemudian atas perintah Allah, Nabi Lut diutus untuk kaum Sodom dan Gomora. Kalau menurut sejarah Islami, tempat ini adalah tempat di mana dulu tinggalnya kaum Sodom dan Gomora. Kaum yang memiliki penyimpangan di mana lalu diberikan azab oleh Allah karena sudah ditegur ya sama Nabi Lut, dan akhirnya mereka berubah menjadi mineral-mineral garam tersebut. Di sini istri Lut. Orang percaya istri Lut menjadi garam sampai hari ini. Istri Lut. Bukit kecil. Di sini. Lautnya tuh terlihat sangat bagus ya, kayaknya tenang, dan emang katanya karena larutan garamnya tinggi jadi dia bagus kan buat kecantikan. Jadi banyak banget resort-resort bagus mewah yang bikin di tepi laut itu, dan memang katanya guide tournya most of turis-turis Eropa sih seneng banget buat istilahnya ya mereka spa dan relaxing di situ. Kita sempat ditanya ini sama tour guide-nya, mau mampir nggak? Terus kita kayak berasa, wah pengen juga nih ya mampir. Terus kata guide tournya, mau mampir di tempat yang pernah diazab Allah. Rasul aja pernah menceritakan waktu dia di Al-Ula, tempat azab Allah pernah turun di negeri Arab sana, itu Rasulullah jalan dengan cepat gitu untuk menghindari area yang pernah diazab Allah. Jadi sebaiknya kita nggak ke situ sih, karena di situ tempat azab Allah untuk kaumnya Nabi Lut. Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun di Jericho, Masjid Abdul Aziz namanya. Di sini
Kami pertama kali sholat di tanah Palestina. Masjidnya indah. Di sini kami sholat tahiyatul masjid dan sholat duhur jamaah asar. Setelah saya sholat, saya mendapatkan minum dari anak Palestina. Alhamdulillah. Setelah kita sholat di Masjid Abdul Aziz, kita lanjut ke lokasi yang namanya Mount of Temptation. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya Gunung Percobaan. Di sini Nabi Isa berpuasa 40 hari. Kalau menurut informasi dari guide tour, yang berziarah ke sini bukan cuma umat muslim, tapi juga dari agama lain. Jadi memang benar-benar tempat yang cukup bersejarah. Sukron. This is in Arabic. We make video. This is Palestine in Arabic. Palestine. Oh, ya 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 ya. Palestinian map and this is the colors of the flag. Subhanallah. Hadiah. Hadiah. Sukron. For this is new generation. Tahrir. This is for Tahrir inshallah. Amin. Gimana bang? Seneng nggak dapat hadiah? Dapat senang? What's your name? Sean Barok Abdullah. We all Abdullah. Ya, Yes, we all Abdullah. Di kota Jericho ini, kita bisa membeli minyak zaitun dan kurma hasil dari pertanian kota muslim ini. Selain itu, ada juga souvenir-souvenir buatan tangan atau handmade warga muslim Jericho yang tidak bisa dipasarkan di luar daerah muslim. Untuk mata uangnya sendiri, setiap kita berbelanja, di sini mereka semua menerima dolar. Dan yang tadi juga waktu kita belanja, itu bisa pakai Visa, Mastercard dari bank apapun yang ada visanya. Jadi, nggak ada masalah kalau kita mau belanja oleh-oleh untuk membantu perekonomian dari warga Palestina. Setelah ini kita langsung menuju hotel namanya Hotel Nasional di kota Yerusalem. Jadi setelah dari Jericho kita menuju Yerusalem untuk bisa sholat maghrib. Sebenarnya nih jamnya waktunya asar ya, tapi nggak tahu cukup atau enggak. Kalau nggak cukup kita langsung sholat maghrib menuju Masjidil Aqsa. Ini adalah pemandangan dari kota Jericho yang kalau dibandingin sama kota Eilat tadi agak jauh berbeda ya. Kalau di sini kotanya lebih nggak terlalu semaju yang tadi, tapi di sini 100% warganya muslim semua. Dan di kanan kiri bahkan di median jalan itu bisa kita lihat kurma-kurma semua. Nah, ini kita lagi ngelihat kebun kurma yang luas banget, membentang ya. Ini sekilas mirip kayak pohon sawit ya kalau di Kalimantan, tapi ini sebenarnya pohon kurma dan dia tuh tanamannya tuh perdu. Kadang kan kita pernah tuh ya kalau misalnya di Madinah gitu ya, kita datang ke kebun kurma, itu kan kurmanya tinggi-tinggi tuh pohonnya. Sedangkan kalau di Palestina ini, di Jericho lebih tepatnya, itu tanamannya tuh perdu. Jadi kayak bisa diambil gitu loh. Kita nggak perlu repot-repot manjat. Itu. Tapi juga ada yang tinggi. Nah tuh kayak bentuknya pohon kelapa itu. Nah itu sebenarnya kurma juga. Jadi cukup unik ya. Memang di Jericho ini, ngelihat ke kanan, ke kiri, itu banyak banget kurma. Dan mungkin orang bisa ambil kali ya, suka-suka gitu kelihatannya. Waktu ngeliat itu rasanya kayak, wah bener-bener deh negeri ini subur banget.
Ini kita udah mulai masuk ke kota Yerusalem. Kelihatan ya kotanya itu rapi, bersih. Benar-benar suasananya itu menenangkan sih. Kalau bisa kita bandingin emang bener-bener rasanya itu beda banget ya. Kayak misalnya kita di dua kota suci lainnya, di Mekah dan Madinah, itu perasaan waktu kita di sini mau melihat Al-Quds atau Baitul Maqdis itu bener-bener perasaannya beda sih. Sama-sama menenangkan hati juga, dan takjub sama pemandangannya yang bener-bener beda banget lah, kayak suasana di Arab. Nah, ini sebentar lagi kita mau masuk terowongan. Katanya guide tour, setelah ngelewatin terowongan ini, kita bisa melihat pemandangan yang benar-benar menakjubkan banget. Jadi kita lagi menunggu-nunggu nih, kita bisa ngeliat apa sih selepas keluar dari terowongan ini. Terowongannya lumayan panjang, jadi nggak tahu juga ini membelah gunung apa. Wow, udah exciting, udah seneng. Kita bisa ngeliat apa nih? Udah ketawa-ketawa aja nih bocah. Wah, ternyata di sana udah bisa kelihatan Al-Aqsa, teman-teman. Itu kubah emasnya, berarti adalah Dome of the Rock ya. Jadi ini kita udah sampai di Hotel Nasional, tempat kami nginep selama di Yerusalem. Kita udah taruh koper segala macam, nih kita lagi persiapan mau menuju Aqsa bersama para rombongan. Untuk mencapai komplek Aqsa, kita akan berjalan kaki kurang lebih 1,2 km melewati gerbang Herodes. Di sini kita ngelihat suasananya nyaman nggak sih? Aman. Kalau dari kami pribadi ini sangat nggak seperti bayangan kita ya, kalau misalnya kotanya lagi perang dan lain halnya. Dan emang itu sebenarnya terjadi ya di belahan bumi Palestina yang lain. Tapi kita harus yakin kalau semua itu memang terjadi atas ketentuan dari Allah. Jadi apapun yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Begitu juga dengan kami yang akhirnya bisa datang ke Masjidil Aqsa. Setelah kita berjalan kurang lebih 500 meter ya dari hotel yang tadi kita menginap, namanya Hotel Nasional, ini kita udah bisa ngelihat Benteng Putih, yang itu tandanya udah deket banget sama komplek The Aqsa. Komplek Aqsa itu sendiri berada di dalam kompleks kota tua Yerusalem. Jadi jangan bingung kalau kita masuk ke dalam area benteng ini, karena area benteng ini merupakan area batas kota tua Yerusalem. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Qibli. Start dari Hotel Nasional, kita akan menuju ke gerbang Herodes yang kurang lebih jaraknya 500 meter. Setelah dari gerbang Herodes, kita akan menuju gerbang Al-Aqsa melewati Muslim Quarters. Jadi seluas ini itu adalah Muslim Quarters, di mana kita akan berjalan melewatinya untuk menuju komplek Aqsa. Kurang lebih jaraknya 700 meter menuju Lion Gates. Ini adalah tampilan dari atas dari Google Maps untuk komplek Aqsa. Jadi ini kita udah masuk ke dalam area kota tua Yerusalem. Ini ada yang jual buah-buahan dan sayur di sebelah kiri, menarik banget buat dibeli. Tapi kita buru-buru ini mau ngejar sholat maghrib. Nah, ini pertama kalinya kita masuk, kita lihat situasinya. Ternyata di sini adalah tempat tinggal atau pemukiman
warga Muslim ya, warga Muslim Palestina Arab Jordan. Jadi kita ketemu di sini sama saudara-saudara kita Muslim. Di sini juga warung-warung kelontong ya, itu menjual berbagai kebutuhan sih. Jadi kalau misalnya kita haus atau kita mau beli jajan, itu kita bisa mampir. Kita biasanya pakai mata uang dolar, mereka nerima. Tapi nanti angsulnya bisa dikasih mata uang shekel, itu mata uangnya negara Israel, seperti itu. Sepanjang kami jalan, semua yang kami temuin di kanan dan kiri itu benar-benar saudara Muslim kita, teman-teman saudara Muslim Palestina. Jadi ya kadang kita yang salam sama mereka, assalamualaikum, kadang mereka juga yang salam sama kita. Mereka tuh kayak seneng banget dan mereka tahu kalau kita ini orang Indonesia, karena Indonesia itu terkenal ya saudara lah buat warga Palestina, seperti itu. Jadi bener-bener di sini waktu jalan tuh ya, rasanya itu nggak ada rasa takut sama sekali. Bener-bener kayak kita lagi jalan aja gitu di Madinah atau Mekah atau di kota Muslim lainnya yang kita ngerasa aman gitu. Di mana-mana kita lihat kok ibu-ibu yang pakai jilbab atau bapak-bapak yang kita tahu ya kalau itu Muslim gitu, berkopiah. Dan bener-bener kita ngerasa aman banget di sini, subhanallah. Dia nyapa kan sama Muslim. Ini sudah ujung gang terakhir sebelum kita masuk komplek Masjid Aqsa, dan di ujung gang itu ada tentara, jadi kita harus matiin HP. Nah ini alhamdulillah, selamat datang di komplek Al-Aqsa. Kita udah masuk, tadi HP-nya sempat mati karena kita harus ngelewatin penjagaan. Perasaan waktu akhirnya kami bisa menginjakkan kaki di bumi Palestina, di Baitul Maqdis, itu benar-benar tidak tergambarkan karena sulit ya untuk membayangkan kita itu bisa kesini karena situasinya yang benar-benar genting sekarang. Tapi sebenarnya apa yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi kan ya. Jadi sebenarnya apa keyakinan kita dalam hati, itu yang kita harus yakini pasti Allah akan beri dan kabulkan. Kita juga benar-benar pasrah sebenarnya waktu kemarin daftar kita bisa masuk atau enggak. Tapi semuanya kan kita jalani dengan doa dan terus memohon rahmat ya kepada Allah, serta perlindungan juga supaya kita bisa nih ngelihat Masjidil Aqsa sebagai umat Muslim. Kita bisa nih ngunjungin tempat yang Rasulullah itu suruh nih kita kesini. Rasulullah pernah naik loh ke Sidratul Muntaha dari sini, dan beliau mengimami seluruh nabi-nabi di tanah ini juga. Jadi kebayang gimana spesialnya Masjidil Aqsa ini untuk kita umat Islam. Karena ini udah masuk maghrib, kita langsung buru-buru untuk sholat maghrib. Yang pertama kami sholatnya di Dome of the Rock ini. Masya Allah bagus banget. Di dalamnya kita bisa melihat batu pijakan Rasulullah waktu naik ke Sidratul Muntaha. Masya Allah banget, ini kita bisa melihat batu pijakan Rasulullah. Nama lain dari Dome of the Rock ini adalah Masjid Asy-Syaqrah atau kubah emas. Jadi memang benar-benar bentuknya itu adalah kubah yang berwarna emas ya, dimana di dalamnya tadi ada batu pijakan. Dan uniknya di sini tuh ada gua. Jadi di bawah dari batu pijakan itu terdapat gua yang bisa kita masuki untuk sholat. Ini ada berbagai mitos ya.
Salah satunya yang diceritakan guide to kami adalah gua ini terbentuk waktu Rasulullah itu naik ke atas. Jadi seperti seolah-olah bumi ini ikut bergerak ke atas. Seperti itu, makanya menimbulkan gua. Tapi itu wallahu alam, tapi salah satu mitosnya seperti itu. Setelah selesai salat maghrib, ini kami coba jalan berkeliling. Lihat-lihat keadaan sekitar, Masya Allah bagus banget langitnya, senjanya, situasinya. Seandainya kita semua warga muslim tidak ditakut-takuti ya, ayolah bikin ramai komplek Aqsa ini, karena benar-benar tempatnya indah banget. Sekarang kita menuju Masjid Al-Qibli yang merupakan kiblat pertama kita, umat muslim. Ini ada tempat wudhunya, bagus banget. Kita bisa ngelihat Dome of the Rock juga di sisi sebelah kanan. Lalu di sebelah kiri ini yang besar, ini adalah Masjid Al-Qibli, lebih besar dari Dome of the Rock kalau untuk sholat. Ini suasana di dalam Masjid Al-Qibli. Jadi dari Aqsa yang di atas tadi kita turun ke bawah, ini suasana di dalam. Nggak begitu ramai teman-teman muslim sekalian, jadi cuma segini aja gitu. Ingat nggak kalau Nabawi itu bisa seramai apa, Baitul Haram bisa seramai apa, ini Aqsa memang ya segini aja gitu. Masya Allah banget ngelihat ibu-ibu di sini, mereka masih mau bawa anak-anaknya buat sholat di sini, nggak gentar, nggak takut meskipun harus masuk melewati penjagaan bersenjata. Ini kita coba ke tengah, ke tempat safnya para bapak-bapak. Ini seluas ini, kalau sholat berjamaah itu paling banter cuma 4 saf gitu kata suami saya. Jadi memang benar-benar sedikit banget yang bisa masuk karena kadang itu ditolak di penjagaan depan. Seluruh area di sini disebut Komplek Al-Aqsa ya teman-teman. Jadi Aqsa itu bukan cuma Dome of the Rock, bukan cuma Masjid Al-Qibli, tapi seluruh kawasan seluas kurang lebih 14 hektar. Jadi termasuk teras-teras ini ya Komplek Al-Aqsa gitu. Dan ada beberapa masjid di dalam Komplek Al-Aqsa ini. Selain tadi Asy-Syakrah, Al-Qibli, ada juga Masjid Burak dan Masjid Al-Marwani. Nanti next kita jelasin yang Masjid Marwani ya, karena di situ ada tempat asrama atau kamarnya Ibunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini banyak kucing ya, lucu. Kita juga kaget kok kucing-kucing ini berkeliaran banyak, tapi lokasi ini tetap bersih. Nggak kotor sama sekali, dan mereka ya bebas gitu aja jalan-jalan. Ada yang kasih makan juga warga lokalnya, syahdu sih. Yang bikin sedih adalah kita harus sholat isya di jamak sama maghrib kalau di sini, karena Israel bakal nutup pintu dari Komplek Al-Aqsa ini sekitar jam 10. Jadi di sini isya itu jam 9 lewat. Nah, dan jam 9 itu nggak ada yang tahu itu masih dibuka atau enggak gate-nya. Jadi udah pasti selalu di sini sholatnya itu dijamak untuk isyanya. Sedih ya. Alhamdulillah kita udah selesai di kegiatan hari pertama di bumi Palestina. Next kita lanjut lagi di part 2. Thanks for watching. Jangan lupa tonton part lanjutannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.